Oke, halo semua. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang besar banget nih, yaitu soal perombakan total asisten yang udah kita kenal semua, Siri. Dan ini bukan cuma update biasa loh. Ini tuh kayak sinyal perubahan gede-gedean dalam strategi AI-nya Apple. Coba deh kita jujur-jujuran dulu. Ingat nggak sih waktu Siri pertama kali muncul? Rasanya kayak sulap ya kan? Nah, tapi gimana kalau sekarang? Seberapa sering coba kita dengar jawaban yang, ya gitu deh, maaf saya tidak bisa membantu. Dari yang tadinya revolusioner, kok sekarang jadi kayak mentok gitu aja? Nah, itu dia masalah utamanya. Jadi di bagian pertama ini, kita bakal bahas gimana ceritanya Siri yang dulunya jadi jagoan Apple, sekarang malah jadi kayak simbol kesusahan mereka buat ngejar ketertinggalan di dunia AI. Bloomberg tuh ngerangkumnya pas banget. Mereka bilang gini, asisten suara ini yang sangat inovatif saat dirilis pada tahun 2011 telah menjadi representasi kekurangan Apple dalam kecerdasan buatan. Intinya, Siri yang dulu pelopor sekarang malah nunjukin kelemahan Apple di AI. Dia sering banget nyerah kalau ditanya yang susah-susah, terus ya udah ujung-ujungnya dilempar ke Google Search aja. Tapi ternyata ada kabar gede banget nih. Apple ternyata nggak cuman sekedar update Siri. Enggak, mereka benar-benar ngebangun ulang dari nol. Dan mereka punya sebutan khusus buat proyek ini, mesin jawaban. Ini dia nama internalnya, World Knowledge Answers. Keren ya? Jadi sistem ini dirancang bukan cuma jadi asisten biasa. Tujuannya adalah buat ngasih jawaban langsung. Ini lompatan besar banget dari yang Siri bisa lakuin sekarang. Dan ini bukan cuma omongan saya loh. Dalam sebuah rapat internal, bos software engineering Apple, Craig Federighi sendiri yang bilang, ini nunjukin kalau proyek ini tuh skalanya raksasa dan ambisinya gede banget. Pokoknya mereka serius banget soal ini. Terus, apa sih mesin jawaban itu? Gampangnya gini deh. Bayangin, daripada cuma dikasih daftar link kayak Google, dia beneran ngerti pertanyaan kita, terus ngasih jawaban yang udah dirangkum, jelas, dan langsung ke intinya. Nah, ini kan jadi mirip banget sama cara kerjanya ChatGPT ya kan? Oke, jadi gimana cara kerjanya semua ini? Yuk, sekarang kita coba ngintip sedikit ke dapurnya buat lihat teknologi apa aja yang bikin Siri baru ini jadi super pintar. Jadi, jantung dari Siri yang baru ini adalah sesuatu yang namanya Large Language Model atau sering disingkat LLM. Gampangnya, ini tuh otak AI yang sama yang bikin ChatGPT jadi pinter banget. Dia dilatih pakai data seabrek dari internet supaya bisa ngerti dan ngobrol kayak manusia. Nah, arsitektur barunya ini pinter banget. Kerjanya dibagi jadi 3 langkah. Pertama, ada sang perencana. Tugasnya nerjemahin apa sih yang sebenarnya kita mau. Kedua, pencarian. Ini yang nyari informasi di internet atau bahkan di dalam HP kita. Terakhir, ada sang peringkas yang ngambil semua info tadi terus ngerangkum jadi satu jawaban yang padat dan jelas. Keren kan? Nah, di sini nih ceritanya jadi makin seru. Jadi, untuk pertama kalinya, dan ini langkah yang jarang banget dilakuin Apple, mereka nggak ngerjain semuanya sendirian. Mereka cari partner dari luar. Terus, siapa aja partnernya? Dari kabar yang beredar, Apple udah sepakat buat ngetes model Gemini punya Google. Ini buat ngebantu bagian peringkas dan perencana tadi. Mereka juga sempat ngelirik Cloud dari Anthropic, tapi kayaknya kemahalan. Biayanya bisa lebih dari $1,5 miliar setahun. Pasti langsung kepikiran, gimana sama privasi? Nah, ini bagian pentingnya. Jadi untuk pencarian di web, Apple mungkin akan pakai teknologi dari luar, kayak Google. Tapi, untuk semua yang ada di perangkat kita, foto, pesan, file pribadi, mereka bakal pakai model AI buatan mereka sendiri. Jadi, data pribadi kita tetap aman, nggak diolah sama pihak ketiga. Oke, jadi perombakan Siri ini sebenarnya cuma satu kopeng puzzle aja. Ini tuh bagian dari strategi AI Apple yang jauh lebih besar lagi. Dan inti dari strategi itu, ya balik lagi ke filosofi klasik Apple. Semua diproses secara canggih langsung di perangkat kita. Jadi nggak cuma ngandelin internet atau cloud. Buktinya, lihat aja model-model AI baru yang mereka rilis. Ada FastVLM, ini bisa ngasih teks ke video secara langsung di HP kita, real time. Terus ada Mobile Clip tuh, yang bikin iPhone kita ngerti isi foto-foto kita, bahkan tanpa koneksi internet. Nah, ini semua soal kecerdasan yang ada di perangkat itu sendiri. Oke, kita udah ngobrolin banyak hal teknis sekarang, kita kembali ke yang paling penting. Jadi, apa artinya ini semua buat kita, para pengguna produk Apple? Kira-kira kapan kita bisa nikmatin semua ini? Jadi, setelah iPhone 17 rilis September 2025 nanti, Siri versi baru yang pakai AI canggih ini katanya bakal keluar di awal 2026. Kemungkinan besar bareng sama update iOS berikutnya.
Dan setelah itu, siap-siap juga bakal ada desain visual baru buat Siri, dan bahkan asisten AI khusus buat kesehatan. Jadi, intinya apa? Sederhana banget. Akhirnya, Siri dapat upgrade yang udah kita tunggu-tunggu dari dulu. Siap-siap punya asisten yang beneran lebih pinter, lebih enak diajak ngobrol, dan yang paling penting, bener-bener ngebantu. Nah, sebagai penutup, coba kita pikirin ini deh. Dengan munculnya mesin-mesin jawaban kayak gini, di mana perusahaan raksasa kayak Apple mulai ngasih jawaban langsung, bukan lagi daftar link, apakah ini artinya akhir dari era pencarian web tradisional? Apakah kita lagi ngelihat awal dari matinya mesin pencari yang selama ini kita kenal? Wah, ini pertanyaan menarik buat kita renungin bareng-bareng. Terima kasih sudah menyimak.